memperkenalkan dirinya dulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Lufti Jayadi Matma. Saya pemilik Resto Cafe Baperin Aja dan Opak Kondok. Ya Kak, jadi di sini kita pengen nanya pengen nanya tentang soal marketing manajemennya doang sih Kak sebenarnya. Oh ya. Tugas dari kampus karena perlu pembicara juga. Jadi kita ngundang Kakak di sini buat menjawab pertanyaan yang kita butuhkan lah, gitu Kak. Oh iya. Ya Kak, karena kan ini boleh waktu juga. Boleh. Jadi pertanyaan pertama saya ini, kapan sih bisnis ini didirikan? Udah berapa lama Kakak udah menggeluti dunia bisnis ini gitu? Oke. Pertama kali bisnis ini didirikan 18 Januari 2017 dengan nama Cafe Baperin Aja yang terletak di Margonda Raya, Pondok Cina, seberang kampus Daegu dan Dharma. Dan merubah namanya di tahun 2018 tanggal 20 Juni menjadi Opak Kondok Indonesia. Oh, berarti itu yang pertama kalinya emang di Margonda itu, Pak? Di Margonda, benar. Pertama kalinya berada di Margonda Raya. Lanjut yang nomor 2. Iya. Oke Kak, jadi ini tujuan Kakak ini membuat kafe ini sebenarnya untuk apa sih Kak? Tujuannya itu? Tujuan yang pertama sebenarnya itu ingin membangun sebuah bisnis usaha yang memudahkan anak muda untuk berkumpul, untuk mengerjakan tugas dan diskusi bersama teman-temannya. Yang pertama, karena waktu pertama kali saya pindah ke Depok untuk menjalani kuliah itu sangat terbatas kafe dan resto yang menyediakan tempat untuk berdiskusi secara lama. Dengan kata lain, di Margonda dulu tahun 2015 sampai 2016 itu kebanyakan hanya resto atau kafe yang sekedar makan dan pulang, tidak untuk berlama gitu. Makanya saya berusaha untuk menciptakan sebuah resto atau kafe yang benar-benar nyaman untuk mahasiswa-mahasiswi. Gitu. Next yang ketiga. Kak, ini saya mau tanya, bagaimana perjalanan proses marketing di kafe tersebut, Kak? Kan misalnya kalau untuk kafe kan sudah pasti banyak saingannya, Kak. Jadi kan untuk cara Kakak untuk melawan kompetitor dan membuat perusahaan Kakak unik dan cara marketing Kakak untuk membiarkan orang mau dan belanja ke kafe Kakak itu gimana sih proses marketingnya? Oke, yang pertama itu kita proses marketing dari nama resto yang pertama dulu ya, Cafe Baperin Aja. Itu kenapa saya proses marketingnya, dari proses marketingnya itu Cafe Baperin Aja, karena tahun 2016 sampai 2017 kata baper itu benar-benar hits dulu. Iya, saya mengikuti dengan zaman itu. Namun ketika berjalan waktu, proses marketing sungguh nggak begitu berguna lagi sampai tahun 2018. Dan pertama kali di Cafe Baperin itu saya proses marketingnya antar mahasiswa dengan cara saya ikut aktif di organisasi kampus karena target utama itu emang mahasiswa. Namun 2018 saya ngerubah nama menjadi Opak Kondok Indonesia karena pada saat itu tren untuk drakor dan K-pop itu sangat-sangat maju. Makanya saya merubah nama menjadi Opak Kondok Indonesia. Dan saya merubah produk dengan produk yang benar-benar digandrungin anak-anak muda yang pecinta Korea, yaitu Opak Kondok. Nah, sebelum saya membangun sebuah produk itu, saya pasti perlu proses marketing. Proses marketing sangat diperlukan dengan cara apa sih yang kita lakukan, target pasar apa yang kita tuju, gitu. Ketika kita sudah dapat target pasar, baru kita nyiptain produk yang benar-benar sesuai dengan target pasar kita. Nah, makanya target pasar saya waktu itu anak-anak K-pop dan drakor, makanya saya menciptakan produk yang benar-benar dekat dengan mereka, tidak asing dengan mereka, yaitu Opak Kondok, makanan street food Korea. Gitu. Setelah sudah dapat makanan dan produknya, baru kita gunain marketing digital. Karena menurut saya marketing digital saat ini sangat-sangat berpengaruh daripada marketing lainnya seperti iklan di koran ataupun iklan di TV. Lebih baik ke sosial media. Yang pertama kali saya cari yaitu sosial media yang aktif di daerah itu. Sosial media yang benar-benar aktif di daerah tempat saya membuka
kafe atau resto yang berhubungan dengan Opa Kondok. Nah, kalau untuk di Depok pertama kali saya itu marketingnya ke Depok 24 jam dan Explore Depok. Di mana itu emang sosial media yang tertuju untuk langsung ke warga Depok. Ketika kita udah menggait sosial media Depok, maka sangat mudah untuk kita memperkenalkan produk kita. Dengan catatan produk kita benar-benar berkualitas, packagingnya bagus, dan benar-benar untuk ketika ada customer yang membeli itu akan repeat order gimana pun caranya, itu harus kita di kualitas produk agar marketing kita nggak sia-sia gitu. Oke, baik Kak. Untuk kalau yang tadi Kakak mention itu mahasiswa 2016 kan Kak? Kakak cara targetnya ke mahasiswa gitu kan? Ya, cara untuk target ke mahasiswanya gimana? Kan Kakak nggak mungkin dari teman, ya pasti. Tapi kalau untuk mahasiswa banyak yang lain itu cara Kakak gimana? Cara Kakak bagi brosur atau gimana? Kan pada tahun 2016 itu di Indonesia untuk internet, sosial medianya itu kan belum begitu belum gitu. terlalu maju. Ya. Untuk 2016 menuju 2017, saya waktu itu melakukan marketingnya dengan cara masuk ke sebuah organisasi yang berhubungan dengan kampus, dan dari organisasi itu saya dulu ada namanya Line ya. Sampai sekarang juga pakai Line. Jadi melalui Line, habis itu juga dulu saya punya tim dengan bagian brosur, karena dulu emang belum sama sekali sosial media digandrungin kalau untuk di Indonesia. Melalui brosur dan media sosial chat waktu itu. Oh, jadi kayak misalnya broadcast gitu ya Kak ya? Ya, broadcast. Oke. Itu aja sih Kak dari saya. Makasih. Baik. Saya punya pertanyaan sih Kak, dari 2016-2017 Kakak menggunakan marketing kata baper itu sebagai marketing kan Kak? Ya, benar. Nah, di tahun 2018 Kakak merubah nama, Kakak menggunakan kata baper ini karena kata baper itu lagi hits kan di tahun itu. Iya. Nah, di tahun 2018 sampai 2020 karena yang lagi hits Korea dan K-pop ini, Kakak menggunakan menggunakan ini buat marketing. Nah, misalkan Kak, misalkan di suatu saat K-pop dan Korea ini tiba-tiba turun peminatnya Kak, turun jauh. Apa yang bakal Kakak lakuin? Apakah bakal ngerubah itu lagi atau bakal lanjutin dengan ya ini diri gue, kayak gue bakal jualan ini terus gitu? Ada dua kemungkinan. Baperin itu dengan konsep tetap sebuah resto dan kafe. Opa Kondok itu sebenarnya awalnya sebuah produk. Namun ketika produk Opa Kondok itu lebih laris daripada si konsep kafe ini, maka mau tidak mau kita harus mengikutin customer dengan merubah sebuah nama menjadi Opa Kondok. Ketika K-pop tidak lagi berlanjut, kita ada dua kemungkinan membuka sebuah usaha baru dan mempertahankan Opa Kondok, atau membuka sebuah menu baru di dalam Opa Kondok itu dengan tren saat itu. Gitu. Ya udah sih Kak, itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Ya, yang lanjutnya. Yang selanjutnya nih Kak, cara Kakak gitu memberikan pelayanan kepada konsumen gimana sih sehingga konsumen tuh kayak, wah di sini tempatnya enak banget gitu, jadi pengen balik terus gitu, betah pokoknya. Oke. Kalau dari cara pelayanan sebenarnya sama seperti kafe-kafe atau resto lain pada umumnya, dengan memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Kita juga sebenarnya di Opa Kondok itu kita menggunakan self service, di mana customer mesen di kasir dan kita kasih bell, ketika bell itu berbunyi mereka ngambil sendiri pesanannya ke kasir. Nah, pelayanan kita yang pertama itu memberikan sebuah kenyamanan kepada mereka. Dengan konsep dari dulu tidak berubah, kita dengan konsep untuk kafe itu seperti rumah nenek, di mana mereka bebas melakukan apapun di sana, mereka bebas berlama di sana. Kita juga menggunakan konsep lesehan, AC, dan smoking area. Juga ada yang menggunakan kursi, dan juga ada yang rooftop, di mana mereka bebas memilih posisi di mana saja mereka mau duduk, dan kita tidak membatasi waktu mereka. Kan kebanyakan resto atau kafe ketika
kita udah berlama, kita nggak pesan apa-apa lagi, itu kita disodori menu lagi untuk melakukan pemesanan. Nah, kita tidak menggunakan konsep itu ketika mereka udah masuk ke resto kita, mereka sudah memesan, ya resto ini milik mereka, mereka bebas melakukan apapun, mereka bebas berlama, gitu. Kenyamanan konsumen itu nomor satu. Yang kedua, itu yang terpenting adalah produk kita benar-benar mereka minatin, produk kita benar-benar mempunyai rasa, produk kita benar-benar mempunyai kualitas. Itu yang membuat mereka akan repeat order dan kembali datang ke resto kita. Gitu. Ada lagi? Dari saya itu aja sih, belum ada tambahan sejauh ini. Oke, baik. Oke, selanjutnya nih Kak. Nah, menurut Kakak tuh dari kualitas Gerai Cafe Kakak sendiri nih dari awal buka 2016 ya Kak sampai pergantian nama. Dan seiring berjalannya waktu itu, menurut Kakak sendiri gerainya ini udah baik atau belum Kak? Udah cukup atau seiring perkembangannya itu menurut Kakak gimana Kak? Oke, namanya manusia tidak ada puasnya gitu. Pasti merasa selalu tidak cukup, pasti ada yang tetap, wah kita kurang di produk kita nih, produk kita udah terlalu jadul, produk kita tidak ada inovasi, kita perlu terus melakukan inovasi di produk, terus melakukan inovasi di cita rasa, terus melakukan inovasi di tempat, gitu. Kalau untuk saat ini, menurut saya produk terutama di resto itu belum benar-benar belum baik sih, karena ya perkembangan minat konsumen juga selalu berganti dengan apa yang tren saat ini dilakukan. Makanya kita tidak pernah berkata gerai kita mempunyai kualitas yang baik, tapi kita akan terus menciptakan sebuah kualitas agar kualitas itu tetap menjadi yang terbaik gitu. Oke. Tapi kan dari pergantian nama sendiri nih Kak, di sana itu orang konsumen Kakak itu pada nanya nggak sih kayak dari baperin aja itu menunya juga ganti ya Kak? Jadi kayak apakah ini ganti orang yang punya ownernya ganti apa gimana, terus tanggapan konsumen sendiri gimana Kak? Oke. Konsumen Cafe Baperin aja waktu itu cuman di sekitaran kampus saja. Nah, ketika berubah nama jadi Opak Kondok itu konsumen kita beralih ke masyarakat luas secara umum. Makanya di situ tidak terlalu signifikan sih. Karena kita tetap mencantumkan nama Opak Kondok di PT Baperin Group karena udah berupa PT. Jadi Opak Kondok itu merupakan anak cabang dari PT Baperin Group. Ketika ditanya produknya berubah, emang produk untuk makanan berat kita berubah seperti ayam dan nasi goreng itu tidak ada lagi. Kita terfokus ke makanan Korea untuk sekarang. Gitu. Pertanyaan konsumen palingan, wah udah ganti nama ya? Atau udah beda pemilik ya? Itu pasti ada. Tapi kita setiap kasir kita sudah di training untuk menjelaskan kalau kita sudah terfokus di makanan Korea gitu. Oke. Tapi berarti dari perubahan itu sendiri tuh kayak dari perubahan itu ya Kak, emang semuanya ganti gitu, menunya diganti, konsep restorannya diganti gitu Kak, atau masih melanjutkan gitu? Kalau untuk konsep kita tetap sama karena konsepnya itu masih konsep untuk fasilitas dan konsep dari kafenya sendiri masih sama karena konsep dari Baperin sama sama Korea itu sebuah konsep yang sama menurut saya yang yang cenderung lebih ke target pasarnya wanita terutama. Yang kita berubah itu cuma di konsep dari makanan dan minumannya aja. Kalau dulu makanannya itu lebih ke Indonesian food, kalau sekarang ke Korean food gitu. Cuma berubah di konsep dari makanannya aja. Oke. Berarti dari seiring perkembangannya waktu pergantian nama sekaligus itu menghasilkan perubahan yang baik ya Kak? Maksudnya perkembangan lah buat kafe Kakak gitu. Ya, semenjak pergantian nama emang kita dari awal itu cuma punya satu cabang dari Baperin aja. Ketika pergantian nama dari 2018 bulan Juni tanggal 20 sampai sekarang sudah mempunyai 28 cabang. Alhamdulillah dari pergantian nama itu emang kena target pasar yang kita tuju dari cewek-cewek pecinta Korea yang sekarang sudah masuk ke dunia, cowok juga mulai suka drakor. Jadi udah kena target semua kalangan kita. Oke. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Lalu pertanyaan berikutnya nih Kak, kesan-kesan Kakak saat bekerja di kafe tersebut tuh gimana Kak? Kesannya enak atau nggak enak gitu? Oh ya, baik.
Kesan saya itu sebenarnya enak karena suatu pekerjaan yang kita jalanin dengan apa yang kita suka pasti kerasa enak. Walaupun banyak tantangannya, walaupun banyak masalahnya, namun ketika kita menikmati pekerjaan kita lakukan sesuai dengan hobi kita, itu pasti akan selalu enak gitu. Jadi ikutin apa perkembangan zaman, ikutin aja apa perkembangan kafe, ikutin aja alur yang terpenting alur kafe itu kita ikutin dengan melakukan inovasi, maka pekerjaan kita juga akan nyaman aja. Yang paling utama itu kerja sama tim sangat dibutuhkan untuk membangun usaha gitu. Oh, oke Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke Kak, ini mungkin terakhir Kak, apa sih iya. pesan Kakak sebagai owner buat kita nih ke depannya, buat anak-anak muda yang masih kuliah nih, kan masih belum tahu nih mau ngembangin apa gitu. Oke. Pesan saya ke kalian, saya itu juga dulu bangun kafe atau resto benar-benar dari nol, benar-benar masih kuliah, sampai kuliah saya juga berantakan. Tapi semua kebayar sih sampai sekarang. Dan yang pertama gini, berani berinovasi, berani keluar dari zona nyaman, berani melakukan apa yang benar-benar kalian suka. Hobi kalian jadikan itu penghasilan kalian. Karena dulu hobi saya masak, maka hobi itu saya jadikan penghasilan saya. Yang selanjutnya, pesan saya ke kalian, jangan pernah fokus ke satu tempat, fokus ke semua tempat, fokus ke banyak cabang. Ketika kalian hanya fokus ke kuliah, kalian meninggalkan dunia luar, kalian meninggalkan usaha. Termasuk ini, ketika kalian bangun usaha, fokus ke usaha kalian tetap, tapi juga fokus ke kuliah kalian. Jangan pernah punya satu pekerjaan kalau menurut saya. Punyain banyak. Sorry Kak, tapi kan sebagai anak kuliahan gitu ya, mungkin kayak susah gitu ngebagi waktunya antara bisnis dan kuliah. Antara bisnis sama kuliah emang susah membagi waktunya. Kalian memang harus membagi secara terperinci kapan kalian harus fokus, emang harus kalian bagi. Ketika kalian memang harus fokus ke kuliah, kalian fokus ke kuliah. Ketika kalian harus fokus ke bisnis, kalian fokus ke bisnis. Ya, tapi jangan pernah meninggalkan salah satunya. Kalian harus bisa mulai dari sekarang harus bisa membagi pikiran kalian. Jangan pernah berpikir ke satu titik aja. Dan satu lagi, ketika kalian punya usaha, ketika kalian udah lulus punya usaha, jangan fokus ke usaha itu. Kalian juga harus punya pekerjaan yang tetap menurut saya. Ketika kayak sekarang usaha pasti sedang turun-turunnya karena pandemi. Tetapi ketika kalian punya pekerjaan lain, kalian bisa membackup usaha kalian di pekerjaan lain itu. Intinya jangan pernah fokus ke satu pekerjaan, jangan pernah fokus ke satu tempat. Kalian kuliah juga bisa sekalian berbisnis. Sekarang udah banyak bisnis online yang bisa kalian pantau dari jarak jauh, bisa kalian bagi antara waktu kuliah dan waktu bisnis. Mulai berkarya dari masa kalian mahasiswa, gitu. Mungkin itu aja sih Kak dari pertanyaan saya. Oke, baik. Ya mungkin itu aja sih Kak pertanyaan dari kita. Makasih banget buat waktunya. Makasih juga buat jawaban-jawaban yang bisa mungkin buat kita ke depannya bisa buat jadi lebih baik. Baik. Ada yang mau nambahin nggak? Ya sih, kalau gua itu aja. Oke. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Makasih ya Kak atas kesempatannya Kak. Banyak Kak. Oke, sama-sama. Makasih ya Kak udah ngeluangin waktu Kak. Baik.